Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar kita bisa menikmati cerita bersama. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ada di taman rumah nenekku. Hari ini aku ingin berdongeng di sini loh. Cerita kali ini berjudul Kelinci dan Kura-kura. Mari kita simak bersama. Pada suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci. Ia bekerja di tempat pos. Ia kerjanya mengantarkan surat-surat untuk hewan-hewan yang lain. Ada rekannya bernama Kura-kura. Ia selalu dianggap lemah oleh sang kelinci karena ia sangat lambat jalannya. Jadi penduduk hewan di situ kurang senang karena kelamaan mendapatkan surat dari Kura-kura. Sementara sang kelinci digemari banyak orang dan beberapa rekannya tidak suka sifatnya karena ia jalan cepat dan dia juga sombong. Pada suatu hari karena jengkel selalu dihina oleh sang kelinci, sang kura-kura menantang, "Hei kau kelinci, bukan berarti kau yang paling cepat di sini," kata sang kura-kura. Ia pun bilang, "Emangnya kamu bisa berlari dengan sangat laju," kata si kelinci. "Kalau begitu kita adakan lomba saja di tepi sungai," kata sang kura-kura. Yang lainnya pun ada yang setuju dan kurang setuju karena tidak yakin apakah kura-kura bisa menang atau tidak. Dengan sombongnya sang kelinci pun berkata, "Hahaha, aku bisa melawanmu, apalagi kau menantangku. Aku pasti akan menang." Dan sang kata kura-kura pun bilang, "Kita mulai pukul 3 sore hari Jumat di lapangan basah ya," kata sang kura-kura. "Baik, ayo." Lalu setiap paginya sang kelinci selalu berlatih untuk menang. Sedangkan sang kura-kura ia hanya duduk. Teman-teman yang lainnya bilang, "Apa sebaiknya kamu tidak berlatih, kura-kura?" Tapi sang kura-kura bilang, "Untuk apa berlatih? Jangan dicontoh ya adik-adik. Berlatih itu patut kita teladani." Lalu di sisi yang lain sang kelinci sudah bersiap-siap. Ia sudah menentukan jadwal dan sudah menentukan hari di mana ia ingin berlomba dengan sang kura-kura. Ia yakin sekali bahwa dia bisa menang karena ia kan sudah berlatih dari kemarin dan kakinya menjadi lincah. Sang kura-kura hanya termenung memikirkan apakah dia bisa menang atau tidak. Tapi dengan percaya dirinya di dalam hatinya, dia pasti menang. Hari pun sudah ditentukan. Semua binatang sudah berkumpul di situ untuk menyaksikan sebuah pertunjukan berlarinya kelinci dan kura-kura. Pertunjukan pun dimulai. Semua binatang menyemangati sang kelinci karena berpikir sang kura-kura mana mungkin menang karena ia kan jalannya lambat. Sang wasit burung hantu bilang, "Dalam hitungan ketiga, kalian berdua harus berlari sampai garis finish. 1, 2, 3. Semua hewan menyoraki sang kelinci. Sang kelinci pun sudah duluan sampai. Tapi saat ia melihat kebun wortel yang segar, ia ingin beristirahat di sana. Ia pun duduk di situ sejenak dan memakan wortel.
Karena mengantuk, ia pun tidur. Ia tidak sadar kalau sang kura-kura sudah ada di dekatnya. Dalam mimpinya, sang kelinci memimpikan, "Wah, apa? Masa sang kura-kura baru sampai garis awal? Padahal aku kan baru jalan di sini aja. Aku harus cepat-cepat lari. Mana mungkin dia bisa menang." Ia pun langsung berlari dan mendapatkan piala terbesar di hutan itu. Tapi saat membuka mata, ia kaget karena sang kura-kura sudah ada di depan garis finish. Tinggal 1 kaki langkah lagi, ia sudah bisa mendapatkan piala itu. Sang kelinci pun dengan tubuh yang masih menggigil berlari untuk mengejar. Bukannya marah, sang kura-kura membantu sang kelinci berdiri karena tahu di dalam hatinya sang kelinci bukan berniat sombong tapi berpikir kan kakinya cepat. Sang kelinci pun sadar kalau ia sudah bersalah oleh penduduk dan rekan kerjanya. Ia pun meminta maaf ke hewan tersebut dan ia merayakan dengan festival yang besar. Itulah ceritanya. Pesan moralnya, jangan selalu menganggap orang remeh saat kamu juga pasti dianggap remeh. Jangan juga selalu bersifat sombong ya adik-adik. Bye-bye.